warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Alhamdulillah. Gimana keadaannya, sehat semua? Sehat. Sehat ya. Kalau sehat semua, jangan lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita semua bisa hadir dalam pembelajaran di pagi hari ini. Tak juga lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, kemudian kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran dimulai agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Oke. Sebelumnya Ibu absen dulu ya anak-anak agar Ibu tahu siapa aja yang gak hadir pada pagi hari ini ya. Ibu panggil namanya satu-satu, kalian tinggal ajukan tangannya. Afita Dwi Indala. Hadir Bu. Hadir ya. Naila Maulidia Jalfa. Hadir Bu. Randika Bagus. Hadir. Puji Lestari. Hadir Bu. Dimas Anggara. Hadir Bu. Eko Santoso. Hadir Bu. Taufik Ahmad. Hadir. Siska Dwi Rahma. Hadir Bu. Anggi Rahma Saputri. Hadir Bu. Magfiroh. Hadir. Dodi. Hadir Bu. Muhammad Sanusi. Hadir Bu. Siska. Hadir. Oke, saya rasa hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir ya, berarti benar-benar sehat semua ya. Oke, Ibu sebelum memulai pembelajarannya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat pembelajaran di minggu lalu? Oke, ada yang ingat, ada yang nggak ingat ya. Ibu akan mengingatkannya kembali. Materi minggu lalu itu adalah hakikat penciptaan manusia, dimana ada yang tahu proses penciptaan manusia berasal dari mana kemarin? Dari saripati tanah, kemudian menjadi air mani dalam rahim, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging, dan lahirlah seorang anak. Nah, kemudian setelah menjadi anak, apa yang dilakukan seorang anak di dunia ini begitu lahir, yaitu ada pada materi berikutnya. Di pertemuan kedua ini, Ibu akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini udah Ibu tulis ya. Di sini ada peta konsep yang akan menerangkan pembelajaran kita hari ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke. Apa Bu manfaat dari materi pagi hari ini? Manfaatnya ada banyak anak-anak. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Karena ini adalah kewajiban bagi kita semua sebagai orang anak. Nah, jadi ini ada pahalanya sangat besar sekali anak-anak. Kemudian manfaat mempelajari ini, tujuan dari mempelajari materi di pagi hari ini yaitu yang pertama, kita semua menghayati ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian sesuai dengan yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, kemudian terdapat juga dalam surat Al-Luqman ayat 13 dan sampai 17. Kemudian tujuan selanjutnya kita semua dapat mengamalkan sikap santun dan peduli kepada kedua orang tua, guru dan masyarakat. Kemudian tujuan berikutnya agar kita semua dapat menganalisis kandungan yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, kemudian juga surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 17. Kemudian untuk yaitu ya tentang hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian tujuan berikutnya agar kita semua dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, atau bisa dibilang kita mengaplikasikannya ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasannya ya anak-anak.
istilah orang tua itu menurut kalian seperti apa? Oke, Ibu langsung jelaskan ya. Istilah orang tua itu mencakup 3 komponen. Yang pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir, yaitu ayah dan ibu. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, yaitu apa? Yaitu para guru. Itu juga orang tua ya anak-anak. Kemudian baik yang mengajari kita saat kita masih kecil ataupun waktu dewasa. Kemudian biasanya guru yang disebut orang tua, biasanya guru itu disebut dengan orang tua rohani. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut orang tua itu? Yang ketiga adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu bapak dan ibu mertua. Kemudian ketiga cakupan untuk istilah orang tua itu wajib kita hormati. Karena apa? Karena jasa-jasanya sungguh sangat besar anak-anak. Jadi 3 komponen tersebut itu adalah istilah dari orang tua. Kemudian terdapat banyak kisah yang nyata tentang kesuksesan orang lantaran perilaku hormat dan taat kepada orang tua. Kemudian sebaliknya tidak sedikit kisah nyata tentang kegagalan dan kesengsaraan orang dikarenakan perilaku durhaka kepada orang tua mereka masing-masing. Kemudian sebagai seorang muslim ya, anak-anak, tentu kita tidak menginginkan kan untuk gagal dan sengsara di dunia. Nah, maka terlebih lagi di akhirat. Gak ada kan yang ingin, maka dari itu kita selalu berdoa dan menginginkan untuk dapat berbahagia di dunia dan di akhirat. Kita harus apa? Kita harus menghormati, menaati, dan berbakti kepada orang tua. Orang tua bukan hanya orang yang melahirkan kita, tetapi seperti 3 komponen tadi juga orang yang mendidik kita, guru-guru kita, dan orang yang anaknya kita nikahi, atau disebut mertua ya, kelak ketika kalian semua sudah menikah. Oke, selanjutnya kita lihat bagian ini. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di sini kita nanti akan menganalisis surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian kita akan menganalisis surat Al-Luqman ayat 13 sampai 17. Kemudian di sini kita nanti akan mempraktekkan cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian kita menganalisis hadis Nabi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita akan bahas satu persatu ya dalam pertemuan di pagi hari ini. Sebelumnya kalian buka dulu buku LKS kalian masing-masing, halaman 30. Di situ ada gambar di B yang mari mengamati. Itu ada gambar ke-1 dan gambar kedua. Menurut kalian, dalam lintasan pikiran kalian, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ke-1 dan kedua? Apa? Oke. Di gambar ke-1 di situ ada seorang anak yang sedang membasuh kaki ibunya. Satu kata untuk gambar itu, yaitu adalah surga di telapak kaki ibu. Nah, anak tersebut terlihat begitu tulus membasuh kaki ibunya yang mungkin sedang kelelahan ya. Jadi dia benar-benar menghormati. Nah, ini yang gambar pertama itu yang bisa kita jadikan contoh sebagai materi kita hari ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Itu benar-benar mengharukan ya, gambar nomor 1 ya. Kemudian gambar kedua, apa yang kalian lihat? Yaitu segerombolan anak yang sedang menangis di sebelah kuburan sang ibunya. Nah, di sini menjelaskan bahwa sebelum ibu kalian meninggalkan dunia ini, marilah kita mempraktekkan materi kita pada pagi hari ini yang kita pelajari kepada ibu kita sebelum nantinya kita menjadi gambar yang di nomor 2 ini, anak-anak. Kemudian langsung kita menganalisis surat Al-Isra ya. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Di sini tentu banyak kandungan tentang materi kita pagi hari ini. Oke, sebelumnya kita baca dulu suratnya. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa
ta'budu ila iyahu wabil walidaini ihsana imma yubalugana kibra ahaduhuma au skip. Oke, selanjutnya langsung saja ya kita menganalisis kandungan yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Sebelumnya kita akan membaca ayatnya terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'bud illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala takul lahuma ufi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman. Itu ayat 23. Kemudian kita lanjutkan ke Al-Isra ayat 24. 24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma nahajzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di mana di buku LKS itu anak-anak sudah ada terjemahannya ya dari surat ayat 23 dan 24. Kita baca terjemahannya ya anak-anak. Pertama dari ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dalam peti aha. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian dalam Al-Isra ayat 24-nya yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, itu artinya. Jadi, yang dimaksudkan dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, di sini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintah pada para hambanya untuk menyembah Allah. Kemudian hanya menyembah Allah semata. Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita dan melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya. Sehingga kata-kata dalam peti tadi pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan, dan melarang kita bersikap buruk kepada mereka dengan ucapan yang buruk-buruk tadi. Dan janganlah kamu membentak mereka, yaitu jangan kamu menolakkan tangan kepada keduanya. Kemudian setelah melarang mengeluarkan perkataan jelek dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita juga ya anak-anak untuk berbuat baik, bertutur sapa baik, dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua kita dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Sementara itu Quraisy Shahid menyatakan bahwa ayat-ayat di atas memberi tuntunan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap. Dimulai dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan yang buruk. Kemudian harusnya kita mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya loh anak-anak daripada tuntunan yang pertama, karena mengandung pesan atas penghormatan dan pengagungan melalui ucapan. Selanjutnya meningkat lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan hati di hadapan kedua orang tua. Perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang akan bisa menjadikan mata sang anak itu tidak lepas dari orang tua anak-anak. Jadi
sang anak itu biasanya selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan orang tuanya. Akhirnya apa? Sang anak dituntut untuk sang anak dituntut juga untuk mendoakan agar orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka, terlebih di saat masih kecil. Nah, kita tentu sangat berhutang banyak kepada orang tua. Makanya dari itu kita harus hormat dan patuh ya anak-anak kepada orang tua. Jangan sekali-kali kalian membentak ataupun membuat sakit hati mereka. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa surat Al-Isra ayat 23-24 memuat konsep pendidikan berkarakter, yaitu sistem pendidikan yang utuh dan paripurna. Dimana yang pertama harus dilakukan adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hanya mau menyembah Allah. Tidak hanya menduakannya, setelah itu adanya keharusan untuk melaksanakan ihsan atau bakti. Bakti kepada kedua orang tua sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu anak-anak. Kemudian dengan cara bersikap baik dan sopan kepada keduanya, baik dalam ucapan maupun perbuatan sesuai dengan yang semestinya, sehingga mereka merasa senang terhadap kita dan mencukupi semua kebutuhan mereka secara wajar sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu tugas kita sebagai anak. Jadi dalam surat Al-Isra itu sungguh sangat terkait dalam pembelajaran kita hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi dalam surat Al-Isra itu kita memang harus benar-benar memuliakan kedua orang tua kita. Kemudian kita lanjut ke surat Al-Luqman ya anak-anak, ayat 13-17. Dalam surat Al-Luqman itu di LKS kalian sudah bisa baca ya suratnya, kemudian dan juga terjemahannya. Kita langsung menganalisis ya anak-anak ya. Ibnu Katsir menjelaskan pada ayat 13 menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kata yaizuhu diambil dari kata yang bermakna nasihat, yang menyangkut berbagai kebijakan dengan cara menyentuh hati. Nah, dengan penyampaian yang lemah lembut tersebut tidak membentak dan panggilan sayang kepada anak. Kata Bunaya juga mengisyaratkan kasih sayang. Hal ini tentunya juga berlaku kepada para guru dan dalam mendidik para peserta didiknya dalam mengajar gitu ya anak-anak. Kemudian dalam ayat 14 Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya. Luar biasa. Dan penggambaran jasa ibu yang sedemikian luar biasa ini dikarenakan peranan seorang ibu lebih berat daripada seorang ayah. Mulai dari proses mengandung hingga melahirkan, menyapih dan merawatnya. Kata wahnan itu berarti kelemahan atau kerapuhan, yaitu ibu dalam kondisi sangat lemah saat mengandung anaknya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 15 menjelaskan tentang larangan untuk taat kepada perintah untuk taat kepada orang tua dalam kemudian dan juga melarang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat Luqman kepada anaknya dalam surat Al-Luqman ini tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun mereka berada. Ayat ini sekaligus juga memberitahu bahwa mempergauli keduanya dengan baik hanya terkait dalam urusan dunia, bukan keagamaan ya anak-anak. Kemudian seperti halnya Nabi Ibrahim. Siapa yang ingat kisah Nabi Ibrahim yang tetap berlaku santun kepada bapaknya sekalipun pembuat berhala. Namun Nabi Ibrahim tidak sependapat dalam hal akidah dengan ayahnya. Nah, pada ayat 16 ini terdapat kata latif yang memiliki arti lembut, halus, atau kecil. Dari makna ini muncul makna ketersembunyian dan ketelitian. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang berhak
menyandang sifat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahui perincian semua kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya, karena Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki kemaslahatan untuk makhluknya. Ayat ini juga tegas menggambarkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak. Dengan menghitung amal manusia betapapun sedikitnya. Ayat 17, lanjut yang ayat terakhir ya, menjelaskan tentang adanya perintah amar ma'ruf nahi munkar yang puncak dan pangkalnya adalah sholat, serta amal kebaikan yang tercermin adalah buah dari sholat yang dilaksanakan dengan benar. Kemudian kata dari segi bahasa berarti kekuatan hati atau tekad. Kemudian kita lanjut ya ke analisis hadis. Kita buka LKS terlebih dahulu. Analisis hadis. Surat Al-Luqman. Nah, kita lanjut ke analisis hadis ya. Di sini ada hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anak-anak bisa baca sendiri ya. Di situ hadisnya, kemudian ada terjemahannya. Ibu akan menyampaikan langsung kesimpulan dari hadis tersebut ya. Kita langsung menganalisis hadis tersebut. Jadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut menjelaskan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada orang tua. Kemudian kata dia celaka itu di situ itu diulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali, yang menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seorang yang tidak berbakti kepada orang tua. Itu benar-benar akan terjadi. Hal ini juga menunjukkan anak-anak betapa pentingnya berbakti kepada orang tua ya. Terlebih lagi ketika kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup. Sungguh sangat bersyukur. Adapun hadis riwayat Imam Bukhari yang kedua itu dan Muslim menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua memiliki nilai pahala yang sangat besar seperti yang Ibu tadi katakan. Bahkan nilai pahala berbakti kepada orang tua itu oleh Rasulullah disamakan dengan nilai pahala jihad atau berperang dan melawan kaum kafir, berperang di jalan Allah ya. Terus perilaku orang yang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Sebelum menerapkan perilaku menghormati dan mematuhi orang tua dan guru ini, sebagai implementasinya kita harus berkaca pada surat Al-Isra ini dan surat Al-Luqman. Dan hadis juga tadi ya, hadis Nabi terlebih dahulu kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari anak-anak. Karena pahalanya itu coba kalian biasakan membaca Al-Quran ya setiap hari, walaupun hanya satu makro ataupun setidaknya kalian sebagai umat muslim harus membaca ya walaupun sedikit. Terlebih lagi kalau sampai kalian hatam gitu. Itu bagus sekali anak-anak. Kemudian sikap dan perilaku yang bisa diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surat Al-Isra. Yaitu yang pertama, kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Kemudian membiasakan berbuat baik, ihsan kepada orang tua. Kemudian membiasakan untuk tidak berkata-kata buruk kepada kedua orang tua. Selalu bersikap baik dan berperilaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Kemudian selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih anak, sikap dan perilaku yang bisa kita terapkan dalam surat Al-Isra. Kemudian jadi itu kesimpulannya tadi ya anak-anak untuk surat Al-Isra. Kemudian untuk kesimpulan dari surat Al-Luqman yaitu yang pertama selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena ia telah mengandung kita dalam kepayahan melahirkan, merawat dan mendidik kita sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka. Kemudian membiasakan diri untuk berbuat baik dan menaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat kepada Allah dan menyekutukannya. Kemudian kita juga selalu berbuat baik kepada orang tua karena sekecil apapun perbuatan kita, baik maupun jelek,
pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, senantiasa menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar sikap dan perilaku yang bisa diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan hadis. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu selalu berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka masih hidup. Tidak inginkan seperti gambar yang kedua tadi. Kemudian jika sudah tiada pun, kita harus senantiasa mendoakan mereka, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, karena nilai kebaikan di sisi Allah disejajarkan dengan jihad. Selain berbakti kepada orang tua, kita juga berkewajiban bersikap hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kita harus patuh kepada bapak atau ibu guru? Karena jasa guru sangat besar bagi murid. Jadi jasa saya sangat besar ya bagi kalian semua ya anak-anak dan masyarakat. Bahkan bagi kemajuan bangsa dan negara, kita tidak akan menjadi pintar tanpa adanya bimbingan dari seorang guru. Lebih dari itu, tugas guru tidak hanya membiarkan pengajar dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan kepada para muridnya, tetapi juga bertugas mendidik mereka agar menjadi manusia yang lebih baik, sehat jasmani dan rohani. Dan kelak diharapkan agar mereka menjadi warga negara yang baik luhur budinya, cinta kepada tanah air dan bangsanya. Guru juga merupakan orang tua loh ya anak-anak ya, karena mendidik murid-muridnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana wajib hukumnya untuk mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat, ajaran agama dan negara. Untuk lebih mengingat dalil tentang menghormati dan mematuhi orang tua, kalian juga harus menghafalkan surat ini ya anak-anak, surat Al-Isra ayat 23-24, kemudian surat Al-Luqman ayat 13-17, dan hadis dengan baik yang benar. Jadi kesimpulannya ya anak-anak, kandungan surat Al-Isra itu meliputi perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya seperti yang ibu katakan tadi. Jadi kesimpulannya sudah ibu sampaikan ya anak-anak. Mungkin cukup jelas buat anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti saya anggap kalian semua paham. Tetapi ibu kasih tugas buat kalian di rumah ya, agar kalian lebih memahami materi pada pagi hari ini. Di LKS di halaman 40 di situ ada tabel di Ayo Berlatih. Di situ ada tabel tentang kandungan ayat ini. Kalian tinggal mengisinya dan jangan lupa kalian mempraktekannya materi pada pagi hari ini di rumah masing-masing ya. Dan juga jangan lupa menghafal surat Al-Isra ayat Al-Luqman. Minggu depan ibu tes. Oke. Saya rasa cukup ya pada pagi hari ini. Waktunya juga udah mepet. Untuk minggu depan kita akan membahas apa anak-anak? Kita akan membahas menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah itu juga berkaitan ya dengan materi kita pagi hari ini. Ibu akan menjelaskan itu, tapi jangan lupa tugas yang ibu berikan tadi kalian kerjakan ya anak-anak. Saya rasa cukup sekian ya yang dapat ibu sampaikan. Jika nanti mungkin ada yang mau bertanya tapi malu, bisa nanti hubungi ibu di kantor ya. Ibu ada di kantor selalu. Oke, saya rasa cukup sekian. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Berdoa dalam hati, berdoa sesudah belajar, dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak ya atas waktunya. Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran pagi hari ini. Jika ada kesalahan ibu mohon maaf. Jika banyak kurangnya ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak kalau pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.